Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. All listeners, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Oi, Gimana kabarnya nih, sedulur? Yang jelas kalau menikmati kopi itu masih bisa merasakan benar-benar nikmatnya, berarti kita insya Allah masih sehat gitu ya. Ngomong-ngomong, saya ingat dulu ketika kita menjadi dalam tanda kutip ini ikut-ikutan Menjadi mahasiswa. Pasca sarjana. Pasca sarjana. Kalau saya sih sebetulnya sederhana saja. Konon kan fasilitas perkuliahannya beda katanya gitu. Ya. Sarjana dengan pasca itu katanya beda. Siapa ingin coba merasakan itu nuansa. Sebenarnya nggak ada target bisa bikin magister atau apa itu. Ya tapi gini ya. Ini manusiawi juga, Pak. Iya. Manusiawinya itu gitu. Jadi ternyata kalau Alef saya nggak ngerti kultur yang lain ya. Tapi kultur Indonesia, terutama Jawa, itu memang yang namanya gelar itu bagian dari apa namanya ya? Bagian dari ya naluri manusia mungkin ya, kalau disebut naluri atau keinginan lah ya. Ya, gitu. Keinginan yang mungkin kalau dilanjutkan berarti kan ingin memulai status gitu. Betul. Status kan? Dan itu sebenarnya sudah awal lama itu, awal dari sistem kerajaan. Jadi di dalam kesultanan, di dalam kerajaan itu kan gelar-gelar itu banyak. Ada tumenggung, ada ini dan sebagainya. Dan itu memang disematkan dalam rangka fungsinya sebagai pejabat umpamanya. Kalau tumenggung itu kan kayak bodoh seperti ini. Apa namanya panglima itu kan di sana. Tapi ada gelar-gelar juga yang memang seperti Raden karena untuk menunjukkan strata yang lebih tidak sama dengan rakyat biasa. Iya, jadi itu perbedaan status ya, maksudnya kan dalam kultur itu kan ada kalaningrat, ada rakyat biasa. Gitu kan. Itu zaman dulu lah ya. Dan saya kira itu saya katakan bukan persoalan salah benar menurut saya, tetapi dia mendapatkan caranya seperti apa, kemudian kalau memang dia memang bergelar itu, kemudian dia menjadi terah kerajaan, itu beda lagi ya. Maksudnya itu kan terah ya, berarti kalau dalam kerajaan, maksudnya konteks internasional kan itu dinasti. Dinasti betul. Dinasti ya. Itu memang kemudian sebenarnya tidak hanya pada dinasti saja, itu banyak ketika umpamanya maaf ini orang yang sekarang ya digelar ya, dan saya katakan bukan persoalan salah benar. Ketika orang berhaji kemudian di Jawa dipanggil Pak Haji, kemudian ada lagi mungkin yang kiai romo, kemudian ajengan, itu sebenarnya gelar-gelar yang itu memang gelar yang memang sebenarnya menurut saya ya itu dilabelkan oleh masyarakat. Contoh gini, seorang kiai itu apakah saya kira kan tidak saya kiai tidak, tetapi panggilan dari seorang muridnya, seorang santri memanggil dengan romo, dengan kiai, dengan apa namanya buya dan seterusnya. Nah, yang menarik ketika label atau gelar itu jadi kebanggaan intelektual, nah ini menjadi menarik karena itu strata tertinggi. Contoh, umpamanya panjenengan baru S1 ya cukup Dr. Andes atau S apalah, sarjana apa, kemudian naik lagi stratanya menjadi magister, kemudian dilabeli dengan apa master apalah gitu ya. Nah, yang paling bergengsi dalam tataran pendidikan kita kan sekarang ini S3, doktor ya. Kita jangan terjebak bahwa profesor itu
gelar sebenarnya bukan. Itu adalah posisi itu akademik. akademik Ya, guru besar. guru gitu besar. kan. Jadi persoalan fungsional ini. Ya. Persoalan fungsional. Nah, yang menarik menurut saya sekarang itu ya itu tadi kembali kepada kondisi kita ya, kadang-kadang gelar itu tidak didedikan label tingkatan intelektual ya, tapi memang pesanan gitu loh, karena Anda membutuhkan kebutuhan Anda, oh saya biar menjadi dianggap sebagai seorang intelektual ya. Masalahnya begini, maksudnya itu nantinya ketika terkait dengan penghargaan itu kan syarat formalnya kan itu, jadi memang itu harus diburu, dicari. Jadi bukan dalam kaitannya dengan terapan keilmuannya, tetapi tadi persyaratan itu formalnya, itu ya kan dibutuhkan. Walaupun Anda mungkin katakanlah tidak kuliah, maksudnya kemampuan atau kompetensi intelektualnya setingkat profesor, tetapi kalau Anda tidak punya selembar ijazah yang menyatakan itu, kan akhirnya sulit untuk memberikan penghargaan ketika terkait dengan kaitannya urusan formal. Gitu ya? Iya, apalagi kalau kita biasanya kan suka mengikuti itulah si filosof Rocky Gerung katanya, Rocky No Party itu kan. Kalau yang namanya ijazah itu kan bukti pernah belajar. Iya. Bukan label gelar seorang kapasitas intelektualnya kan? Bukan. Bukti pernah belajar. Iya, bukti pernah belajar. Nah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Itulah yang sekarang banyak dalam maksudnya menjadi semacam isu, di mana kadang-kadang ini maksudnya kita kalau sering menyadap dari apa yang diungkapkan para pelakunya kan, masa dia menempuh pendidikan S3, dia yang aktif sebagai seorang profesional tertentu, ketika datang dia sudah ada timnya sendiri, bukan dia maju sendiri untuk dalam rangka meraih kompetensi dan juga sekaligus gelarnya, tetapi ada timnya. Nah, sekarang kan memang gitu ya. Anda jadi ini maka ada punya timnya Anda punya tim lagi, timnya Anda punya tim lagi. Itu. Sehingga ketika nanti menjadi katakanlah bukti daripada persyaratan untuk perayaan gelar itu, ya ada, misalnya apa itu disertasi, tesis dan sebagainya ada. Tetapi ketika nanti mungkin pemaparan dan ujian bisa jadi karena tim yang yang mengerjakan tidak ikut terlibat, ya penguasanya kurang tepat. Itu yang jadi problem intelektual sebenarnya. Itu yang ini kan marak ini sedang terjadi di negeri Konoha kita ini ya. Tapi sebenarnya ada di beberapa negara itu yang menurut saya ada disiplin tinggi terhadap itu, dan bahkan itu bisa mempengaruhi seseorang bisa duduk di situ, sudah menjadi anggota apa gitu. Contohnya gini, ini menurut teman saya yang pernah ke Iran. Jadi di Iran itu saya tidak persoalan mazhab, tidak persoalan, tapi melihat ini contoh soal pemakaian atau pemanfaatan gelar. Jadi seorang anggota yang kalau di sini mungkin anggota dewan itu ada persyaratannya. Minimal itu S1. Nah, kalau S1 itu di sana ada namanya gelar mullah. Makanya disebut negeri mullah. Nanti S2-nya ada sampai tingkat tertinggi namanya ayatullah. Jadi ayatullah itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Klasifikasi untuk keilmuan dari itu soal keilmuan, itu berarti sudah hafal ini, sudah menguasai ini banyak hal, termasuk bahasa dan termasuk ilmu-ilmu lain. Itu ayatullah. Maka ayatullah itu tidak banyak di sana. Nah, di bawah itu ada namanya Rasulullah itu apa-apa itulah yang ya setingkat S2-nya kalau di sini itu. Dan itu menjadi persyaratan. Seorang yang akan menjadi parlemen di sana minimal seorang mullah ilmu S1. Itu maksudnya untuk bentuk penghargaannya memang ada semacam sertifikat atau ijazah? Enggak tahu ya. Itu kan yang cerita berarti itu peristilahan dari kelas keilmuannya itu. Dan itu katanya memang jelas. Jadi itu kalau memang belum ada punya gelar itu ya tidak bisa. Ketat itu. Dulu sebenarnya di sini kalau untuk daftar PNS itu kan ada seterajanya ya. Ada kelas lulusan SLA, S1, S2 dan seterusnya. Tapi ini kan bubrah ini.
dalam konteks politik menjadi kacau. Betul. Jadi Nah, itu di kadang-kadang Iran katanya konteks politik itu tetap menggunakan itu. Jadi ada memang persyaratan semacam itu. Jadi sebetulnya intinya kan itu adalah bentuk permintaan untuk pemenuhan syarat formal itu sebetulnya kan ya. Ya. Tapi lain halnya kalau kita betul pada praktek keilmuan. Jadi praktek keilmuan dalam artian ketika orang tidak menempuh pendidikan formal pun ketika dia mempunyai Gelar enggak gelar, maksudnya mempunyai tingkat kapasitas keilmuannya yang mungkin ya, bisa jadi untuk manusia berkiprah dalam profesi tertentu tidak kalah dengan mereka yang punya gelar. Ya, jadi seperti sebenarnya bisa itu kan tergantung apa tadi, tergantung nalar seseorang ya dengan pengalaman. Bahkan ya kalau kita kembali ke belakang ya, orang kayak Profesor Hamka umpamanya. Iya. Dia kan memang tidak sekolah formal. Betul. Tapi dia punya tradisi keilmuan yang kuat orang-orang Padang ini, orang-orang Sumatera ini, karena dia rajin baca buku, rajin baca kitab dan sebenarnya sampai dia bisa menulis tafsir di penjara itu kan luar biasa. Nah, makanya tadi yang disebut tradisi keilmuan tadi berarti kan apa yang harus dia lakukan tidak melulu hanya dalam interaksi pendidikan formal. Bisa saja pencarian itu lewat cara-cara yang mungkin otodidak ya berarti. Dan itu banyak. Ya, seperti dulu mungkin Agus Salim. Itu tokoh-tokoh pergerakan itu ya memang sekolahnya tidak terlalu artinya formal beda dengan mungkin kalau seperti Soekarno, seperti juga Syahrir itu memang orang-orang pendidikan itu. Ketika mereka di Belanda itu kan, Hatta itu memang orang-orang pendidikan formal dan kualitasnya juga luar biasa. Kadang-kadang kita kan iri juga yang sekarang ini gelarnya banyak tapi kualitas maaf ini. Jadi hal yang mungkin bisa menjadi pembeda itu adalah bagaimana jalur yang ditempuh gitu ya sebetulnya ya. Maksudnya otodidak tadi kan juga tidak lepas dari sarana kan? Tidak lepas di sarana. Sarana itu mungkin berbentuk literasi yang tertulis buku atau barangkali bentuk interaksi dengan sesama mereka yang punya ilmu sehingga terjadi interaksi ilmiah yang akhirnya meningkatkan kapasitas. Ini yang hilang itu kalau kita baca sejarah juga ya. Yang hilang itu sebenarnya tadi saya katakan sebagai tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan itu apa? Contoh dulu masa-masa pergerakan itu mereka itu berkumpul, berdiskusi, membicarakan ilmu. Itulah interaksi itu kan ada dan itu memang belum ada sekat-sekat. Ada Tan Malakanya, ada Safruddinnya dan banyak sekali dan itu terjadi interaksi keilmuan yang sangat intens. Kalau kita baca di sejarah-sejarah itu, saya punya dulu tidak salah buku tentang beberapa tokoh-tokoh intelektual yang memang dikumpulkan ditulis menjadi satu. Judulnya saya lupa. Tapi itu menunjukkan kualitas seseorang yang apalagi untuk menjadi seorang leader ya. Dalam hal ini presiden atau wakil presiden. Itu luar biasa. Ada Hatta. Itu kan kualitas keilmuannya luar biasa. Jadi ya kita di atas naluri kan berarti ada minat, antusiasme gitu kan harusnya ada gitu ya sehingga istilahnya kalau memang dalam rangka menggapai atau meraih tingkat keilmuan itu tidak menempuh jalur formal ya bagaimana tetap upaya literasinya kan ada gitu ya. Kemudian kalau sekaligus juga ingin bukti legal formalnya pakai ijazah sertifikat ya harus menempuh itu kan. Betul. Apapun jadi bahasa orang gampang kan gini. Tidak ada orang juara itu datang tiba-tiba nggak ada. Semuanya berproses. Ya, gitu, semuanya berproses. Oke. Paling tidak bagi kita semua monggo lah untuk urusan kita thalabul ilmi itu banyak jalurnya, banyak caranya tapi semangat itu harus ada. Ya, tidak harus formal. Ya, kan gitu. Oke. Sementara demikian dulu. Oke, terima kasih. Obrolan ringan di Orisinal. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.